후회하지 마. 김사람! 스탑! 불행하게라도 만들 거야. 이뤄봐, 네 소원. 이게 내 세상이야. 날 사랑해. 날 사랑했으면 좋겠어. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama Doom at Your Service yang dirilis tahun 2021. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Dengan mencintai Myeolmaeng, Donghyun mengatakan dia bisa hidup tanpa kehilangan apapun. Myeolmaeng membalas ucapannya, cintailah dirinya sampai dia ingin menghancurkan dunia untuknya. Di dalam rumah, setelah membuka selimutnya, Donghyun mengajak Myeolmaeng tidur bersama, berbaring bersebelahan. 같이 자자. Myeolmaeng mengatakan dia seharusnya takut padanya. Semua orang membencinya atau menginginkannya. Tidak ada manusia yang pernah mencintainya sebelumnya. Donghyun mengatakan dia akan mencintainya karena dia harus melakukannya. Myeolmaeng mengajaknya tidur di kamarnya. 후회하지 마. Mereka berbaring saling membelakangi. Donghyun bertanya apa yang dia pikirkan. Myeolmaeng berpikir Donghyun arogan dan tidak berarti. Berani bertingkah padahal akan mati. Myeolmaeng balik bertanya apa yang dia pikirkan. Donghyun mengatakan dia pasti sudah gila dan bisa saja dia mati lebih awal. Namun, dia juga merasa lucu karena menyukai betapa hangatnya sekarang. Setelah Donghyun tertidur pulas, Myeolmaeng memandanginya. Dia ingin menyentuhnya. Tiba-tiba dia teringat perkataan Sonoshin bahwa perasaannya pada Donghyun akan tumbuh. Keesokan harinya, Donghyun terbangun dan melihat sudah tidak ada Myeolmaeng di sampingnya. Di kantornya, dia mencari cara untuk jatuh cinta dan cara untuk mencintai. Dia menemukan 101 cara untuk jatuh cinta ditulis oleh Lee Hyun, nama samaran Najina. Donghyun datang menemui Najina. Najina terkejut, Donghyun ingin mencintai seseorang. Najina bertanya siapa namanya. Donghyun mengatakan dia belum pernah bertanya siapa namanya. Guys, Myeolmaeng itu bukan nama ya. Myeolmaeng itu artinya kehancuran. Dia tidak punya nama. Najina kemudian bertanya di mana mereka bertemu. Donghyun menjawab di rumah sakit atau rumah duka. Najina memberitahu jika dia merencanakan untuk mencintainya, itu bukanlah cinta. Najina teringat dengan cinta pertamanya. Jatuh cinta terjadi begitu saja. Saat dia bertemu dengan Lee Hyun-gyu, dia mencium aroma sabun di tubuhnya dan langsung jatuh cinta padanya. Donghyun menyimpulkan cinta datang dalam sekejap, tapi dia tidak punya waktu untuk menunggu momen itu. Kembali ke masa lalu, Najina mengungkapkan perasaannya pada Lee Hyun saat dia sedang mabuk. Saat itu, sekolah mereka mengadakan wisata ke Pulau Jeju. Setelah minum, Najina datang mencari Lee Hyun. Hyun-gyu keluar dari kamarnya. Najina melihatnya langsung mengatakan dia menyukainya dan mengajaknya berkencan. Teman-temannya yang melihat bersorak. Najina kemudian memberi ide untuk bermimpi. Tepat sebelum tidur, lihat wajahnya. Jika dia muncul dalam mimpinya, itu artinya Donghyun mulai menyukainya. Najina kembali menceritakan dia tidak pernah mencium Hyun-gyu. Kemudian mengatakan baru-baru ini dia bertemu dengan pria yang mendapatkan ciuman pertamanya, yaitu Chajuik, atasan Donghyun. Donghyun sangat terkejut mendengarnya. Di kantor, Donghyun melihat terus ke arah Chajuik sampai membuatnya merasa tidak nyaman. Chajuik bertanya kenapa dari tadi menatapnya. Donghyun bertanya apakah dia pernah jatuh cinta dengan seseorang yang dia benci. Chajuik menjawab tidak pernah, namun dia pernah mencium orang yang dia benci. Dia membencinya karena mengasihaninya, jadi dia menciumnya karena kasihan padanya. Chajuik menyuruhnya pulang, setelah itu baru dia pulang. Di lift dia bertemu dengan Lee Hyun-gyu. Chajuik tinggal di lantai atas bersama dengan Hyun-gyu. Hyun-gyu memberitahu Chajuik pekan depan dia akan datang ke reuni sekolah. Dia ingin meminjam mobilnya. Chajuik bertanya kenapa membutuhkan mobilnya untuk datang ke reuni sekolah dan menyuruhnya untuk mengurangi berpura-pura. Namun akhirnya Chajuik mengizinkan Hyun-gyu untuk memakai mobilnya. Setelah Hyun-gyu mengatakan dia tidak akan datang ke reuni jika tidak dipinjamkan mobil. Sementara itu, di kereta, Donghyun terdorong orang-orang yang akan turun dari kereta. Myeolmaeng memegang tangannya. Donghyun terdiam melihat ke arahnya. Saat berjalan ke rumah,
Dongyong merasa kelelahan. Myulmeng bertanya apakah dia mau bergandengan tangan. Dongyong bertanya kenapa tiba-tiba bersikap baik. Dia selalu berbuat sesukanya, menghilang dan muncul sesukanya. Myulmeng memberitahu Dongyong, hari ini dia pergi mendengarkan pikiran orang-orang. Mereka semua sama. Mereka berpikir mereka adalah orang-orang terpenting dan layak mendapat perhatian semua orang. Setelah mendengar pikiran mereka, dia yakin orang-orang tidak pantas mendapat rasa ibanya. Jadi, dia tidak akan mundur dari perlawanan yang Dongyong lakukan. Dia ingin melihat Dongyong tergila-gila padanya dan merelakan segalanya untuknya. Di rumah, Dongyong mengatakan dia harus bersamanya lagi malam ini. Dia harus masuk ke dalam mimpinya. Mereka sekarang ada di pantai. Myulmeng mengatakan dia pasti suka sekali tempat ini. Alam bawah sadarnya selalu memilih tempat ini. Dongyong mengatakan saat sulit, dia suka menghabiskan waktu di tempat ini. Selanjutnya, Dongyong minta mereka pura-pura menjadi murid sekolah. Myulmeng menyelamatkannya dari bola agar dia menyukainya. Namun ternyata cara pertama gagal. Yang kedua, mereka menjadi anak kuliahan. Mereka kenal di gereja. Dongyong memberikan minuman pada Myulmeng karena menyukainya. Cara ini juga gagal, guys. Dongyong tidak bisa menyukainya. 다음. Cara yang ketiga, Myulmeng menjadi orang kaya yang pakai mobil sport. Cara ini juga gagal. Akhirnya, Dongyong minta Myulmeng menceritakan tentang dirinya. Untuk mencintai seseorang, dia harus tahu dunianya. Dia minta Myulmeng menunjukkan dunianya. Angin menyapu wajahnya. Dongyong menutup matanya. Saat Dongyong membuka matanya, dia melihat mereka ada di sebuah taman. Myulmeng mengatakan ini dunianya, kemudian berjalan. Terlihat semua yang dilalui olehnya mati. Dongyong menyadari alasan dibalik semua yang menghilang adalah dewa yang melenyapkan segalanya. Pasti menyedihkan jika menyukai sesuatu, namun akan menghilang begitu dia menyentuhnya. Dia terlalu kesepian hingga tidak ingin mencintai. Dongyong melangkah menuju Myulmeng. Sekarang dia mengerti apa yang sebenarnya Myulmeng hindari. Dongyong meraih tangannya. Dia melepaskannya, membuat Dongyong terbangun. Keesokan harinya, Dongyong mengatakan dia akan memaafkan sikap Myulmeng di dalam mimpinya. Myulmeng mengatakan memangnya dia siapa? Dongyong menjawab, dia adalah seseorang yang ingin mencintainya. Cinta dimulai dengan pengampunan. Myulmeng mengatakan pada Sonosin, lucu sekali manusia tidak berguna itu berpikir bisa memaafkannya. Sonosin tersenyum. Dia mengatakan cinta dimulai dengan kebencian. Dia harus membenci seseorang untuk memaafkannya. Myulmeng mengatakan Dongyong benar-benar mulai membuatnya kesal. Sementara Dongyong teringat mimpinya, dia pikir Najina benar. Dia mulai menyukai Myulmeng karena mimpinya. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi, yang datang adiknya. Dia ingin meminjam uang untuk les bersertifikat konsultan warna pribadi. Pekerjaan itu sekarang sedang populer. Dongyong mengingatkan apa jurusannya. Sonyong menjawab olahraga kreasi. Dongyong tidak mau memberikannya uang. Sebelumnya, Dongyong membayari kursus komputernya, tapi berakhir dia kecanduan game. Kemudian dia membayari kursus Yujitsunya, tapi dia menyerah karena dia merasa sakit tiap kali seseorang memukulnya. Dongyong bertanya apakah dia akan terus hidup seperti ini setelah dirinya mati. Sonyong kecewa kakaknya tidak mau membantunya. Dia mengerti karena kakaknya tidak punya impian. Dongyong mengatakan itu salahnya hingga dia tidak bisa meraih impiannya karena dia harus bekerja keras agar bisa mengurusnya. Sonyong marah mendengarnya. Dia mengatakan bisa mengurus dirinya sendiri kemudian pergi. Myulmeng tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia memberitahu Sonyong sungguh-sungguh dengan semua ucapannya. Dia kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika dia membunuh adiknya sekarang. Apakah Dongyong mau memaafkannya? Masih bisakah dia mencintainya? Dongyong menyuruhnya untuk menarik ucapannya. 취소하라고. Myulmeng memberitahu bintang hancur 7,9 miliar per detik. Apa yang membuatnya merasa istimewa? Apakah dia lebih baik daripada bintang-bintang itu? Kenapa dia harus hidup? Dongyong berharap Myulmeng mati. Dengan begitu, dia akan mengerti perasaannya. Tiba-tiba wajah Dongyong tersapu angin. Saat membuka matanya, Myulmeng menembakkan pistol. Dia tidak bisa mati. Dia pasti sudah lama mati jika dia bisa mati. Dongyong mengatakan dia akan membuatnya hidup menderita selamanya jika tidak bisa membunuhnya. Myulmeng menyuruhnya untuk mencoba, kemudian menyentuh tangannya, dan mengatakan dia langsung menderita jika tangannya tidak dipegang olehnya. Dalam sekejap, Dongyong sudah ada di rumahnya. Dia sangat kesal dengan sikap Myulmeng. Dongyong berpikir, harusnya dia tidak mencoba untuk merasakan iba atau cinta.
Sementara Myulmeng berpikir manusia memang tidak penting, begitu juga dengan Dongyong sama saja. Selanjutnya, Myulmeng datang ke persidangan pria yang melakukan penyerangan. Dia didakwa dengan kasus pembunuhan karena korbannya tewas. Pengadilan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun pria itu minta dihukum mati saja. Semenjak dia diselamatkan di rumah sakit oleh Myulmeng, dia tidak pernah hidup tenang dan berusaha mengakhiri hidupnya di penjara karena setiap saat dia selalu mendengar suara bisikan di telinganya yang sangat mengganggunya. Myulmeng tersenyum melihat ke arahnya. Pria itu teriak minta maaf pada Myulmeng dan memohon agar dia membunuhnya saja. Di rumah, Dongyong mendapat telepon dari rumah sakit. Adiknya Sanyong sedang ada di UGD. Dia buru-buru pergi ke rumah sakit. Guys, ternyata Sanyong cuma luka di dengkul doang. Parah banget ya kakaknya dibohongin. Kembali ke pria itu, dia berusaha kabur saat akan dibawa ke penjara. Dia ingin membunuh Myulmeng. Polisi berusaha untuk menghentikannya. Tidak sengaja kepalanya terbentur, membuatnya tidak sadarkan diri dan polisi memanggil ambulans. Dongyong tiba di rumah sakit. Dia mendengar Sanyong bicara dengan temannya di telepon. Sanyong mengaku pada temannya kakaknya pasti akan memberinya uang kali ini. Sanyong terkejut ketika melihat kakaknya. Dia berusaha mengejarnya. Seungjun melihat mereka, kemudian menghentikan Sanyong dan bertanya apakah dia adalah keluarga Dongyong. Sanyong memberitahu dia adalah adiknya. Seungjun memberitahu waktu Dongyong untuk hidup 3 bulan lagi. 당장 치료받아야 됩니다. Di jalan, terlihat ambulans membawa pria itu ke rumah sakit. Dia sudah sadar, sementara Dongyong buru-buru berjalan keluar rumah sakit dan tidak sengaja bertemu Myulmeng. Dongyong menyangka Myulmeng mengikutinya. Myulmeng menjawab, tidak mungkin karena dia sangat sibuk. Pria di mobil ambulans melihat Myulmeng. Dia langsung mengambil pisau dan menyerang Myulmeng. Dongyong yang melihatnya langsung melindungi Myulmeng. Myulmeng menahan pisaunya dengan tangannya. Dia menyuruh Dongyong jangan bergerak, kemudian mendorong pria itu hingga jatuh. Myulmeng menyuruh Dongyong jangan melihat. Pria itu mau menyerang lagi. Myulmeng membuat pria itu mengakhiri hidupnya sendiri. Myulmeng mengatakan pada Dongyong, mustahil untuk mencintainya. Semua orang membencinya, atau menginginkannya, atau takut padanya. Dongyong ingin menyentuh wajahnya. Myulmeng menghentikannya. Dongyong khawatir dengan luka di tangan Myulmeng. Namun ternyata tangannya sembuh dengan cepat. Tiba-tiba mereka sudah tidak berada di TKP. Terlihat pria itu sedang dibawa ke dalam rumah sakit. Mereka semua tidak ingat dengan Dongyong dan Myulmeng yang ada di TKP. Setelah itu, Myulmeng bertanya kenapa berdiri di depannya. Dongyong menjawab dia melakukannya karena ingin dan dia tidak menyesali melakukannya. Jadi dia minta padanya cukup berterima kasih atas perbuatannya. Myulmeng mengatakan Dongyong sudah melihat bagaimana dirinya membunuh pria itu. Jadi jangan mengorbankan dirinya untuknya tanpa alasan khusus. Karena itu tidak sepadan. Dongyong yakin dia membunuh pria itu karena suatu alasan. Tiba-tiba Sanyong datang dan langsung memeluknya. Myulmeng mengatakan dia sudah tahu Dongyong akan mati. Di mobil dia terus menangis. Dia minta Dongyong untuk dirawat di rumah sakit, menyuruh Myulmeng putar balik. Saat berjalan, Sanyong bertanya sejak kapan Myulmeng tahu kakaknya sakit. Myulmeng menjawab sejak awal. Sanyong pikir Myulmeng memanfaatkan kakaknya, tapi ternyata dia adalah pria yang hebat. Sanyong kemudian menyatukan tangan mereka dan mengatakan merestui hubungan mereka, menyuruh mereka tinggal bersama. Saat berjalan pulang, Sanyong melihat lowongan bekerja paruh waktu. Dia memutuskan melamar bekerja. Hyun-gyu langsung menerimanya. Selanjutnya, Myulmeng melihat kejadian ulang mulai dari di ambulans hingga pria itu menyerangnya. Sonosin bertanya kenapa dia melindunginya. Myulmeng beralasan karena Dongyong melindunginya lebih dulu. Jika Dongyong mati, dia tidak bisa mengakhiri dunia. Sonosin kemudian menyuruh Myulmeng untuk bertanya apa alasan sebenarnya Dongyong berusaha menyelamatkannya. Setelah Dongyong terbangun, Myulmeng bertanya apa maksud dia hanya ingin menyelamatkannya. Dongyong menyuruhnya untuk mengamati dan memikirkan alasan dirinya melakukannya. Dia sering melakukan hal itu ketika melihat Myulmeng. Dongyong memberitahu ini adalah keterampilan yang harus dimiliki manusia di dunia ini. Myulmeng bertanya bagaimana caranya. Dongyong mengajaknya ke supermarket, menyuruh menebak apa yang dipikirkan wanita yang sedang memegang kaleng minuman. Myulmeng memberitahu Dongyong setelah mendengar pikirannya. Dongyong menyuruhnya untuk mengamati wanita itu, bukan mendengar pikirannya. Myulmeng melihat ke arah Dongyong, kemudian menebak Dongyong sedang kesal dan marah padanya. Tiba-tiba Dongyong bertanya siapa nama Myulmeng. Dia menjawab tidak punya nama, hanya manusia yang butuh nama.
Donghyong memberinya nama Saram, artinya manusia, dan marganya Kim Saram. Guys, sekarang kita manggilnya Saram aja ya. Donghyong menarik dan manggil namanya. Selama beberapa saat mereka saling pandang. Donghyong mengatakan dia hampir menabrak troli. Keesokan harinya, Saram menjadi Jungmin teman kantornya. Dia melakukannya karena ingin mengamati Donghyong. Yo Yeji menyuruh Saram untuk mencetak dan memilah berkas, kemudian membawanya ke ruang rapat. Cha Juik memanggilnya. Dia memberitahu Donghyong untuk mengawasi penulis mereka bernama Young Prince, karena dia akan mengikuti sebuah acara besar di sebuah platform. Dia kemudian bertanya apakah sudah bertemu dengan Najina lagi. Setelah pembicaraan mereka mengenai ciuman pertamanya, Donghyong memberitahu dia tidak bertemu dengannya setelah itu, karena dia bukan tipe orang yang suka bergosip. Sebelum keluar, Cha Juik bertanya apakah dia pacaran dengan Jungmin atau dia membuatnya kesal. Terlihat Saram menatap terus ke arah Donghyong. Kemudian Saram menunjukkan lukanya pada Donghyong. Donghyong memasang plester di jari Saram. Saram mengganggunya lagi. Dia minta tolong dibantu untuk mencetak dokumen. Saat Donghyong memegang mouse-nya, Saram memegang tangannya. Yo Yeji dan Dain melihat ke arah mereka dengan curiga. 아니에요, 절대 아니에요. Saat makan siang, Saram duduk di hadapannya. Dia juga memesan makanan yang sama dengan Donghyong, membuat yang lainnya bingung dengan sikap mereka. Di kereta, Saram menggeser posisi berdirinya. Dia memberitahu Donghyong orang di depannya akan turun. Donghyong sangat senang karena mendapatkan tempat duduk. Saram mengatakan dia mengamati dan memikirkan bagaimana perasaannya. Donghyong tampak lelah. Dia pikir Donghyong mau duduk. Donghyong sangat terharu. Dia sudah seperti manusia sekarang. Selanjutnya, Donghyong melihat novel Lihyun yang baru saja diupload. Dia melihat pria di sebelahnya membaca novel karya Young Prince, kemudian tersenyum. Saram memberitahu novelnya tidak nyambung. Mereka salah mengupload episodenya. Donghyong memilih tidak melihat dan mendengar apapun. 뭔가 크게 망했나 보네. Keesokan harinya, atasan mereka, Pak Chang-sin, marah-marah karena mereka salah mengupload. Dia bertanya siapa yang salah. Donghyong mengaku dia yang salah, kemudian minta maaf. Pak menyuruh Donghyong meyakinkan Young Prince untuk terus menulis dan tidak berhenti karena masalah ini. Sebenarnya yang salah mengupload adalah Dain. Dia minta maaf pada Donghyong. Setelah itu, Donghyong bertemu dengan Young Prince. Young Prince bicara tanpa melihat ke arah Donghyong dan ingin buru-buru pergi karena sangat marah mereka mengupload novelnya seperti itu. Donghyong menahannya dan membujuknya dengan mentraktirnya makan. Mereka datang ke restoran Tteokbokki. Saram kali ini menjadi pemilik restorannya, membuat Donghyong terkejut. Selama Young Prince makan, Saram terus melihat ke arahnya. Young Prince mengatakan aneh, hampir tidak ada sosis di piringnya. Donghyong menambahkan sosis di piringnya. Sambil makan, Donghyong terus memuji tulisan Young Prince. Sementara Young Prince menjawabnya dengan kasar. Young Prince kemudian minta sosisnya ditambah. Donghyong mengatakan dia boleh memesan apapun yang dia mau. Young Prince minta tambah sosis dan keju pada Saram. Dia menjawab sudah habis. Young Prince minta tambah telur puyuh. Dijawab sudah habis juga. Donghyong pergi keluar untuk membelinya di tos serba. Saram duduk di depan Young Prince, kemudian bertanya kenapa dia kasar sekali dan hanya peduli pada sosis. Young Prince mengatakan, berhenti mencari masalah, Pak Tua. Saram bertanya, apakah dia ingin mati? Young Prince menjawab, dia tidak mau mati, kemudian pergi. Donghyong mengirim pesan pada Young Prince. Dia minta maaf atas apa yang terjadi dan berharap dia akan terus menulis. Young Prince membalasnya. Dia mengerti dan menyuruh Donghyong untuk berhenti mengiriminya pesan. Donghyong mengatakan, dasar anak kecil picik. Saram mengatakan seharusnya tadi dia bicara seperti itu. Donghyong bertanya sejak kapan Saram mengikutinya. Saram mengatakan sejak dia lahir. Saram mengikuti orang sejak mereka lahir. Donghyong baru menyadarinya sekarang. Saram bertanya kenapa tidak membuat permohonan meminta uang saja. Donghyong menjawab dia akan menggunakannya untuk tujuan yang baik. Bukan hanya dia yang hidup sulit, semua orang punya kisah sedih. Semua orang memiliki beban masing-masing. Saram menutup matanya, kemudian mengatakan beban yang dia rasa terlihat terlalu berat. Saram membawanya ke pantai. Dia pikir Donghyong ingin berada di tempat ini. So sweet banget ya guys. Donghyong bertanya apakah ini mimpi. Saram memberitahu ini sungguhan. Donghyong mengatakan dia selalu duduk di sini setiap kali ingin menangis sejak dia kecil. Dia datang saat merindukan ibu dan ayahnya dan ketika adiknya membuatnya stres. Kemudian ketika merasa bersalah kepada bibinya, dia tidak mau ada yang tahu ketika dia menangis, termasuk dirinya sendiri. Jadi dia menahan agar tidak menangis. Saram ingin menyentuh kepalanya, tapi nggak jadi guys, karena Donghyong melihat ke arahnya.
Tiba-tiba Dongyong bertanya apakah dia mau berciuman. Saram mendekatinya. Seketika Dongyong berubah pikiran. Saram mengajaknya pergi. Dongyong meraih tangannya. Mereka sudah berada di rumah Dongyong. Enak ya guys, nggak pakai ongkos jalan-jalannya. Dongyong buru-buru masuk. Dia merasa malu karena mengajak Saram berciuman. Selanjutnya, Cha Juik bertemu dengan Najina. Dia menawarkan kontrak perjanjian pribadi dengannya. Cha Juik akan membuatnya masuk 10 besar. Jika Najina masuk 10 besar, dia akan meminta 5% dari penghasilan Najina. Cha Juik melihat potensi di diri Najina. Dia juga memberitahu Najina membutuhkan karakter pria baru untuk novelnya. Cha Juik akan membantunya untuk membuat karakter pria baru. Dia tahu Najina belum bisa melepaskan Hyungu dan masih terus mengingatnya. Sampai di depan rumah, Dongyong bertanya pada Saram dia mau pergi kemana. Dia ingin pergi bekerja. Dongyong mau ikut. Dari jauh, mereka melihat sebuah upacara pernikahan. Dongyong terlihat senang melihatnya. Dia tidak tahu orang masih melakukannya. Dia hanya melihatnya di televisi. Saram mengatakan benda mati juga berakhir. Tradisi juga akan hilang. Dia tidak akan bisa melihat hal-hal yang dahulu terlihat setiap hari. Melihat hal-hal yang akan menghilang, itu adalah tugasnya. Saram kemudian memberitahu sebagian besar yang menghilang itu indah. Saram berpikir seharusnya dia tidak memilih Dongyong yang menyebabkan dirinya berada di dalam kekacauan ini. Namun sekarang dia berpikir telah memilih orang yang tepat. Dia minta Dongyong untuk mencintainya jika bisa. Jadilah manusia pertama yang mencintainya. Ini adalah caranya untuk berterima kasih setelah Dongyong menghalangi pria itu ketika ingin menikamnya. Saram ingin menyelamatkannya. Sementara Dongyong sadar, itu artinya Saram akan menghilang. Jika dia melanggar kontraknya, orang yang paling dia cintai saat itu akan menghilang. Dongyong mengatakan dia tidak akan hidup bahagia setelah membuatnya menghilang. Sebelum Dongyong tertidur, Saram meminta lagi pada Dongyong untuk mencintainya. Sebagai gantinya, dia akan mati untuknya. Keesokan harinya, Saram bertemu dengan Sonosin. Dia memberitahu Dongyong aneh karena memberinya nama Saram padahal dia bukan manusia. Sonosin mengatakan mereka berdua cocok, sama-sama aneh. Saram heran Sonosin menyebut ciptaannya sendiri aneh. Sonosin mengatakan untuk memiliki nama harus ada orang yang memanggilnya. Sekarang akan ada seseorang yang akan memanggilnya. Sonosin bertanya apakah dia akan menghilang. Sonosin sudah tahu rencana Saram. Saram sadar dewa hanya pura-pura tidak tahu. Sonosin mengatakan cinta bisa lebih berbahaya daripada yang dia pikirkan. Untuk melindungi orang yang dicintai, mereka bisa membuang dunia. Sementara itu, Dongyong bertanya pada Yoyeji apakah dia bisa menjodohkannya dengan seseorang. Apakah dia mengenal pria yang pantas untuk mati, seorang pria pecundang. Kemudian mereka masuk ke coffee shop Hyungu. Dongyong terkejut melihat adiknya bekerja paruh waktu di tempat itu. Sanyong meminta kakaknya untuk berhenti bekerja. Dia akan mencari nafkah untuk mereka. Dongyong tidak mau berhenti bekerja karena ini adalah pekerjaannya yang terlama yang pernah dia miliki dalam hidupnya. Sanyong kemudian minta maaf karena sudah mengucapkan kata-kata jahat, membohongi dan menyia-nyiakan hidup kakaknya. Dia juga meminta kakaknya jangan menyerah. Dongyong mengatakan dia akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, Dongyong bermain kasti ditemani Najina untuk melampiaskan kekesalannya karena Young Prince menghilang seminggu sebelum acara utama novelnya terbit. Cha Juik menyuruhnya untuk mencarinya. Dongyong kemudian memberitahu alasan Cha Juik dulu menciumnya karena kasihan. Najina terkejut mendengarnya. Pada malam harinya, Najina bertemu dengan Cha Juik. Dia bertanya apakah benar dulu menciumnya karena kasihan. Cha Juik membenarkannya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Najina kemudian bertanya apakah alasan dia menawarkan kontrak pribadi karena kasihan. Cha Juik memberikannya kontrak karena dia melihat Najina memiliki kompetensi dan pandai menulis. Najina memberikan kontraknya, dia sudah menandatanganinya. Setelah memeriksanya, Cha Juik mengatakan akan menelponnya dan akan datang ke apartemennya, kemudian pergi. Dalam perjalanan pulang, Dongyong terlihat keberatan membawa plastik di tangannya. Tiba-tiba Saram muncul mengambil plastik dan menggandeng tangannya. Saram tahu Dongyong mencari pacar untuk dibunuh agar bisa menyelamatkan nyawanya. Saram mengatakan dia khawatir pada Dongyong karena dia istimewa untuknya. Dongyong terkejut mendengar ucapannya. Saram mengatakan dia tulus mengucapkannya. Dongyong minta Saram membawakan bunga jika memang dia bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Tiba-tiba Sanyong muncul. Dia memberikan makanan kesukaan Dongyong. Dongyong mengajak Sanyong pergi esok hari tanpa memberitahu kemana mereka akan pergi, membuat kedua pria itu penasaran kemana mereka akan pergi. Keesokan harinya, Sanyong melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dongyong khawatir penyakit yang dia derita adalah penyakit genetik dan khawatir Sanyong akan sakit setelah dia mati.
Songjun mengatakan adiknya terus menelponnya, memohon agar dia menyelamatkan nyawa kakaknya karena dia tidak bisa hidup tanpanya. Songjun minta Donghyun untuk menjalani pengobatan, meski hanya 1 tahun atau beberapa bulan, hiduplah lebih lama. Songjun memberikan obat padanya. Tiap kali dia merasakan kesakitan, dia harus meminumnya. Selanjutnya, Donghyun duduk di taman. Sonosin minta tolong dibukakan botolnya. Donghyun ingat dia adalah gadis di halte bis. Setelah membantunya membuka botol, Donghyun bertanya untuk apa pot bunga itu. Sonosin memberitahu dia sedang menunggunya bertunas. Donghyun bertanya apa yang dia tanam. Sonosin juga tidak tahu akan tumbuh apa dan apakah akan benar-benar tumbuh tunasnya. Donghyun bertanya lagi bagaimana jika tumbuh sesuatu yang aneh. Sonosin menjawab dia akan mencabutnya kemudian menanam yang lainnya lagi karena ini adalah miliknya. Dia berharap sesuatu yang baik akan tumbuh karena dia sudah berusaha keras dan menunggu dengan sabar. Selain itu, ini adalah pertama kali dia melakukannya. Sebelum pergi, Sonosin memberikan hadiah pada Donghyun karena sudah membukakan botolnya. Donghyun membuka dan melihat isinya bola kaca. Setelah pemeriksaan selesai, Donghyun mengucapkan terima kasih pada Songjun. Tiba-tiba Saram datang, membawa bunga untuk Donghyun. Songjun pikir Saram adalah adik Donghyun yang termuda. Ayu. Selanjutnya Sonyeong muncul, memanggil kakak ipar pada Saram dan bertanya apakah dia mengecat rambutnya. Sementara Songjun terkejut, tidak menyangka Donghyun punya pacar yang terlihat jauh lebih muda darinya. Setelah Songjun pergi, Sonyeong mengajak mereka foto bersama untuk merayakan Donghyun mendapatkan bunga dari Saram. 1, 2, 3. Donghyun terkejut, Saram terlihat berbeda di foto, hingga bertanya kenapa dia terlihat seperti ini. Di mobil, Donghyun bertanya apakah dia terlihat berbeda di mata semua orang. Saram membenarkan, hanya Donghyun yang bisa melihat dirinya yang sebenarnya. Itulah kenapa dia merasa Donghyun aneh. Donghyun bisa melihat dirinya yang asli, bisa memanggilnya dan memberinya nama. Donghyun adalah wanita pertama yang melihat dirinya yang sebenarnya dan pernah berinteraksi dengannya seperti ini. Semuanya adalah kali pertama baginya. Tiba-tiba Donghyun menyuruhnya berhenti. Dia melihat Pak Yong, penulisnya, dengan nama samaran Young Prince ada di seberang jalan. Donghyun berusaha untuk mendekatinya, namun tidak berhasil. Sarah menariknya ke belakang. Di rumah, Donghyun melihat di televisi Pak Yong mengikuti program audisi TV. Donghyun membaca pesan darinya yang mengatakan jangan mencarinya. Dia akan mulai tinggal di asrama mulai hari ini. Ponsel tidak diperbolehkan, jadi dia tidak bisa menghubunginya. Keesokan harinya, mereka tidak percaya penulis mereka mengikuti program audisi di TV. Jungmin mengatakan mungkin dia akan menang karena dia mendapatkan suara terbanyak saat ini dan paling tampan dibandingkan yang lain. Jika usianya lebih muda, dia akan mendaftar. Keinginannya adalah melakukan debut. Karena sedang membicarakan keinginan, Donghyun bertanya jika bisa membuat permohonan apa yang mereka minta. Semua menjawab uang. Setelah itu, Yo Ye-ji memberitahu dia sudah mengatur kencan buta untuk Donghyun setelah bekerja hari ini sesuai permintaannya. Di restoran, Yo Ye-ji memberitahu pria yang akan dikenalkan padanya telah mengenal pacar Yo Ye-ji selama 10 tahun dan dia adalah pria yang sangat baik. Mereka datang. Kali ini Sarah menjadi pacar Yo Ye-ji. Sarah menyuapi Yo Ye-ji di depan Donghyun. 저기. Pria di sebelah Donghyun bertanya apakah dia suka berolahraga. Donghyun menjawab iya. Sarah mengatakan dia tidak pernah melihatnya memakai sepatu olahraga. Saat Donghyun ingin mengambil tisu, Saram buru-buru mengambilkannya. Saram kemudian mengatakan pada Yo Ye-ji jika terus minum seperti ini dia akan mabuk. Yo Ye-ji langsung tertidur. Saram juga menghipnotis teman kencan Donghyun, kemudian mengajak Donghyun pergi dari tempat itu. Donghyun mengatakan jangan melakukan hal sesukanya seperti itu walaupun dia memiliki kekuatan karena dia jadi terlihat jahat. Sarah mengatakan jika dia mencari orang jahat yang akan mati menggantikannya, dirinya adalah kandidat yang sempurna. Saram kemudian menyuruh Donghyun membuat permohonan untuk jatuh cinta padanya. Donghyun bertanya apakah dia bisa mengabulkannya. Sarah membuktikannya, dia membuat Donghyun ingin menciumnya. Setelah sadar, Donghyun memukulnya kemudian pergi. Di apartemen Najina, Chajuk bertanya seperti apa tipe pria yang disukai Najina. Dia ingin membantu Najina membuat tokoh utama pria yang baru untuk novelnya. Chajuk mengatakan tokoh utama pria harus tampan dan mampu membuat hati wanita berdebar. Orang bosan dengan tokoh utama pria di novel Najina karena mereka hanya tampan. Chajuk memandangi Najina yang sedang mengetik. Tiba-tiba dia menyentuh pipinya, membuat Najina terkejut. 아까부터 거슬렸어.
Cajuik memperlihatkan staples di jarinya yang mengganggu, kemudian bertanya apakah jantung Najina berdebar. Najina tidak mengakuinya. Dia minta Cajuik untuk pulang karena dia harus pergi. Di dekat pintu, Cajuik melihat payung miliknya. Dia teringat ketika mencium Najina. Cajuik mengatakan pada Najina akan mengambil payungnya. Najina merasa malu karena dia ketahuan masih menyimpan payung milik Cajuik. Di acara reuni, hanya Najina satu-satunya wanita yang datang. Tidak lama Hyun-yu datang, dia pamer memakai mobil pada teman-temannya. Guys, padahal itu mobil Cajuik. Sepanjang acara reuni itu, Najina terlihat salting berusaha menghindari tatapan Hyun-gu. Ketika pulang, Hyun-gu menghampirinya. 괜찮아? Najina bertanya kenapa dia datang ke Korea dan datang ke reuni. Karena Hyun-gu tidak menjawabnya, Najina menyuruhnya pergi. Sebelum berpisah, mereka saling pandang sama seperti ketika mereka masih di SMA. Keesokan harinya, Dongyong bertanya pada Cajuik apa yang ingin dia minta jika sisa hidupnya hanya 100 hari. Juik menjawab, dia pasti memohon hidup lebih lama. Dongyong memberitahu dia tidak boleh meminta hal itu. Juik bertanya lagi, apakah orang yang mengabulkan keinginannya orang yang tampan? Dongyong mengiyakan. Juik pikir Dongyong sedang membahas cerita novel romansa seorang penulis. Juik memberitahu dia harus mengharapkan hubungan yang bergairah dengannya, membuat pria itu jatuh cinta padanya. Cinta setengah mati. Saat di bis, hujan turun. Di halte, dia melihat Saram menunggu hujan berhenti. Dongyong bertanya kenapa hujan selalu turun dalam hidupnya dan kenapa dia tidak pernah punya payung. Saram mengajaknya lari. Ya. Dongyong bertanya apakah dia bisa menghentikan hujannya. Saram menjawab iya, namun lebih seru lari bersamanya di bawah hujan. Saram memberitahu hujan bukan masalah. Meski hanya dia yang tidak punya payung, tidak apa-apa. Biarkan dirinya kebasahan dan larilah. Dongyong mengatakan dia punya permohonan. Dia ingin Saram mencintainya. Bisakah dia minta keinginan itu? Saram menjawab tidak. Kemudian dia menciumnya. Di rumah sakit, Sonosin mengatakan jika ada yang mengacaukan sistem, artinya diprogram secara salah. Sesuatu yang salah harus dihapus atau disetting ulang. Setelah menciumnya, Saram melangkah menjauh. Tiba-tiba dia menghilang. Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.